Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang baik hati, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali pada hari ini dan saya bermaksud untuk menyampaikan salah satu saja kisah perjalanan hidup dan saya ingin menunjukkan bagaimana besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya terkhusus saya, ya, yakni Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha memberikan nikmat karunia kepada hamba-Nya. Kita harus berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, alhamdulillah saya dikaruniai guru besar, jabatan akademik tertinggi, ya, jabatan fungsional tertinggi di kalangan akademisi. Hari ini 19 Juni 2024, berarti tepat 1 tahun saya dikukuhkan secara formal menjadi guru besar ilmu humas. Alhamdulillah, karena nikmat ini double. Ya, saya selain menjadi guru besar, saya juga diberikan anugerah menjadi guru besar pertama Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Saya juga dianugerahi guru besar pertama di bidang ilmu hubungan masyarakat, bukan hanya di Universitas Brawijaya, tapi juga menjadi guru besar ilmu humas yang pertama di Indonesia. Jadi double-double anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, ada yang bertanya kepada saya, ya, apa resepnya menjadi guru besar? Bahkan ada yang menilai, wah, ya, Pak Rahmat ini pintar, ya, Pak Rahmat ini hebat. Saudara-saudara, saya merasa tidak mampu, ya, untuk mengakui, ya, bahwa saya ini pintar. Ya, saya ini bukan siapa-siapa, ya. Ya, saya ini bukan figur yang pintar. Saya ini ya biasa-biasa saja. Ya, karena itu, mengapa saya bisa menjadi besar? Saya kira lebih pada faktor-faktor non akademis yang memang saya berusaha sekuat tenaga untuk membaca buku, membaca jurnal, ya kan? Sekuat tenaga untuk menulis buku, ya, menulis jurnal, sekuat tenaga. Tetapi itu semuanya tidak ada apa-apanya dibanding dengan faktor-faktor yang lain. Apa itu faktor-faktor yang lain? Yang pertama adalah karunia dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ridho dari kedua orang tua saya. Meskipun bapak saya sudah wafat, ya, sementara hanya ada ibunda saya, ya. Saya biasanya memanggil dengan nama mak saya, ya. Mak saya sangat ridho sekali pada saya. Ya, alhamdulillah. Saya masih ingat tahun 1999. Ya, pada waktu itu saya mendapatkan dua pekerjaan formal sekaligus sebagai penyiar radio maupun sebagai dosen di Universitas Bayangkara, Surabaya waktu itu. Kemudian saya bilang kepada pak saya bertanya, ini kira-kira saya enaknya masuk mana? Kemudian anak saya berkata, ya sudah, jadi dosen saja. Karena jadi dosen lebih baik. Saya kemudian bilang, ya, ini gaji sebagai penyiar radio lebih tinggi. Pak saya bilang, nanti, ya, kamu akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan alhamdulillah, ya, alhamdulillah, ternyata apapun pilihan orang tua, ternyata itu merupakan yang terbaik, ya, bagi anak-anaknya. Karena itu ini merupakan prinsip utama, ya, pilihan orang tua adalah pilihan yang terbaik bagi anak-anak. Gak usah banyak bertanya, gitu ya, langsung laksanakan.
Ya, langsung laksanakan. Yang kedua, saudara-saudara, ya, adalah ridho dari kedua mertua saya. Mertua saya adalah orang-orang yang sangat baik, ya, orang-orang yang sangat baik. Mereka selalu membantu saya dalam segala macam kehidupan, ya, selalu mendoakan juga. Nah, tiga faktor itu yang paling besar, ya, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho dari orang tua, dan ridho dari kedua mertua. Nah, saudara-saudara, saya menganggap juga ya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala perlancar saya karena saya berusaha untuk menjaga istiqomah, azan, ujian, dan iqomah di masjid. Ini memang saya niatkan, saudara-saudara. Ya, saya niatkan. Ya Allah, ya Rabb, saya ingin azan, saya ingin ujian dan istiqomah. Semoga panjenengan memberikan ridho kepada saya. Saya ingin guru besar, ya Allah. Nah, itu salah satu keinginan saya. Ya, nah, saya istiqomah azan itu tahun 2019. Ya, apakah sebelumnya nggak pernah? Ya, sebelumnya pernah. Ya, cuman sebelumnya nggak istiqomah. Ya, kalau sejak 2019 hingga sekarang, saya usahakan istiqomah minimal 1 hari. Saya azan, ujian, dan iqomah di masjid. Bahkan pada waktu COVID ya, itu saya sering 5 kali di masjid untuk ujian. Ya, tapi sekarang karena kerja seringkali minimal saya usahakan 1 kali ya, kalau tidak di luar kota. Nah, saudara-saudara, saya merasa yakin itu. Saya merasa yakin bahwa itu salah satu resep yang paling manjur juga bagi diri saya ya, untuk bisa diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meraih guru besar. Nah, saya waktu itu ingin menjadi guru besar sebelum usia 50 tahun. Ternyata, saudara-saudara, dikabulkan oleh Allah. Saya menjadi guru besar pada usia 49 tahun. Ya, saya ingin ya untuk mendapatkan guru besar itu ya dengan resep istiqomah, azan, istiqomah, ujian, dan istiqomah, iqomah. Mengapa azan? Azan itu sepele. Azan itu kelihatannya ringan, ya, tetapi manfaatnya besar. Saudara-saudara, azan itu adalah aktivitas memanggil orang untuk ya, untuk melakukan kegiatan yang paling mulia. Apa itu? Yaitu kegiatan menghadap Allah. Tidak ada kegiatan yang paling mulia kecuali menghadap Allah, yaitu sholat. Panggilan agar orang-orang datang ke masjid atau agar orang-orang melakukan ibadah sholat. Itu adalah panggilan yang mulia. Yang kedua, azan itu bisa mengusir setan, mengusir iblis. Iblis, setan itu lari terbirit-birit ketika mendengar suara azan, suara iqom. Yang ketiga, azan itu bisa mengajak kita untuk melupakan hawa nafsu duniawi. Kita harus meninggalkan aktivitas pekerjaan, aktivitas duniawi ya, untuk sesaat menghadap Allah. Dan yang terakhir ya, saudara-saudara, azan itu bisa melatih diri kita untuk rendah hati. Ya, apapun atribut kita, apapun status kita, apapun posisi kita di masyarakat, ya, apakah kita ini orang kaya, apakah kita ini orang miskin, apakah kita ini punya duit, punya mobil, atau tidak punya duit, tidak punya mobil, apakah kita ini seorang profesor, seorang guru besar, seorang doktor, ya, atau kita ini tidak sekolah. Semuanya sama, saudara-saudara, ketika kita azan. Semuanya sama, yaitu sama-sama hamba Allah. Kita merendahkan diri untuk memuji nama Allah, mengajak orang untuk sholat. Nah, itu manfaat yang luar biasa dari azan.
Saat itu 2019 ya, di tempat saya, di masjid yang biasa saya sholat di kampung ya, itu biasanya yang azan itu hanya satu orang. Nah, kalau orang itu tidak masuk, tidak hadir, ya biasanya yang azan itu orang yang sepuh, ya. Anda bayangkan orang sepuh azan, kasihan, ya saya mendengarnya kasihan. Nah, karena itu saya memberanikan diri untuk azan. Ya, ada yang berpendapat azan itu harus suaranya enak. Ya, saya kemudian berpikir, saya ini bukan penyanyi, ya suara saya ya memang begini, nggak enak, ya. Kemudian kalau kepingin seperti orang azan di Mekah, di Madinah ya tentu nggak bisa, ya sulit. Bahkan di satu kampung pun belum tentu ada orang yang bisa azan seperti azan di Mekah tersebut, di Madinah tersebut tidak mungkin. Ya. Yang penting satu tidak teriak-teriak, ya tidak teriak-teriak yang yang bisa memekakkan telinga, ya teriak-teriak. Ya. Kemudian yang kedua nadanya ya lagunya yang enak mengalir gitu ya, tidak teriak-teriak ya. Kemudian yang ketiga, yang penting adalah kita hafal urutan azan yang diajarkan oleh para guru-guru kita, yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita juga yang penting dalam azan itu ini pengucapannya jelas, ya pengucapannya lafalnya jelas. Nah, itu saja ya. Yang penting tidak teriak-teriak ya. Nah, saudara-saudara, ya dengan azan yang istiqomah, diikuti dengan pujian, diikuti dengan iqomah, ya itu merupakan juga syiar dakwah untuk mengingatkan orang, ya mengingatkan orang untuk menjalankan ibadah. Nah, ujian, saya juga sering melakukan ujian sambil menunggu kok. Jadi setelah azan biasanya kita sholat apa namanya itu kita sholat eh, qobliyah ya qobliyah qobliyah duhur, qobliyah asar, ya qobliyah apa kalau maghrib ada yang menilai tidak perlu ya, qobliyah isya ya qobliyah subuh. Nah, setelah sholat sunnah tersebut kita melakukan pujian. Pujian itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang berisi doa, yang berisi pujian kepada Allah, yang berisi sholawat, baik itu ya. Nah, untuk keperluan syiar, maka pujian tidak dilakukan di dalam hati. Ya, pujian itu zikir, tetapi dilakukan. Ya, yang penting tidak berteriak-teriak, yang penting tidak memekakkan telinga. Ya, nah pujian itu berisi sholawat. Contohnya, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nah, ya, pujian juga bisa berisi doa. Ini saya kasih contoh doanya Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Rabbana ya Rabbana Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pujian juga bisa berisi puji-pujian kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ujian juga berisi nasihat ya, nasihat yang seringkali dibungkus dengan sholat. Ya, Anda ingat ya, Quran surat Ibrahim ayat 7 perintah tentang bersyukur ya. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa jika kita bersyukur Allah akan menambah rezeki, jika kita kufur itu tidak bersyukur ya, maka Allah akan memberikan siksa yang pedih. Nah, itu Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, ini kemudian oleh para ulama ya didaur ulang ya dalam bahasa yang lebih mudah dipahami ya dengan bersolawat. Ya, contohnya
Sholli wa salim daiman ala mada. Sholli wa salim daiman ala mada. Nah itu sholawat ya, cuplikan sholawat. Kemudian diikuti dengan nikmat Gusti Allah bendino mili gak iso diitungi, ayo podo disyukuri. Yen kita nyukuri, rezeki ditambahi. Yen kita ngufuri, siksa iku pasti. Sholli wa salim da'iman ala mada, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita sebenarnya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, ya, untuk senantiasa tahajud nikmah, yaitu menyampaikan komunikasi bersyukur dengan inti pesannya adalah mengingat-ingat, menyebut-nyebut nama Allah. Kita menyiarkan nikmat Allah dengan niat fastabiqul khair, mengajak kebaikan, ya, dengan niat amar ma'ruf nahi munkar, dengan niat tahajud nikmah, kita menyebut-nyebut nama Allah, ya. Kemudian kita niatkan untuk memotivasi orang untuk berbuat kebaikan, ya. Kita juga mengisi media sosial dengan fastabiqul khairat, ya, dengan komunikasi bersyukur, ya, supaya orang meniru, kemudian mengisi media sosial dengan pesan-pesan kebajikan, ya. Tentu dengan cara kita tidak terkesan menyombongkan diri, ya. Kita harus senantiasa ingat bahwa segala sesuatu itu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ya. Tiada daya upaya kecuali, ya, kekuasaan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini tiada daya, kita ini hanya hamba biasa. Yang kita miliki semuanya hanya atas perkenan Allah, atas izin Allah, atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja komunikasi bersyukur ini harus senantiasa dilakukan setiap saat, ya. Paling sederhana kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, saya ingin mengajak Anda untuk istiqomah azan, ya. Nggak usah takut suara nggak enak, ya. Yang penting tidak teriak, ya. Kemudian pujian. Pujian itu menyebut-nyebut nama Allah, berdoa, kemudian juga sholat, ya. Semoga semuanya itu bisa membukakan pintu keberkahan Allah, ya, sehingga keinginan harapan kita akan lebih mudah untuk diijabahi Allah. Ini hanya salah satu cara. Banyak cara yang lain, ya, seperti bersedekah, ya kan? Kemudian saling menolong, membantu, menghormati orang lain, itu juga merupakan cara agar keinginan-keinginan kita mudah dikabulkan dan diijabahi serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat, ya, apa yang saya sampaikan. Mari teman-teman kita jaga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, serta kita selalu menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار